Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan, oleh karena senantiasa saudara dapat mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami mempelajari firman-Mu, kami dapat mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, Zombie Kristiani. Zombie adalah istilah yang digunakan untuk mayat hidup dalam sebuah film horor ataupun film fantasi. Zombie digambarkan sebagai mayat yang tidak berpikiran dan bernafsu memangsa manusia, khususnya otak manusia yang dijadikan target untuk santapan utamanya. Dalam abad pertengahan, sebuah cerita rakyat, orang percaya arwah orang meninggal bisa kembali ke dalam bumi dan menghantui orang-orang yang masih hidup. Bagaimana tanggapan Alkitab tentang zombie? Ada 7 ciri-ciri zombie Kristiani dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama, mempengaruhi untuk ikut mereka. Saudara sekalian, seorang penulis yang bernama Robin, dia mengatakan, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berpengaruh sesuai apa yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Artinya, kekuasaan zombie itu mengandung suatu potensi atau kemampuan mempengaruhi kita supaya kita dapat mengikuti mereka. Lalu apa ciri-ciri zombie Kristiani? Yang kedua, tidak tahu apa yang dikerjakan. Saudara sekalian, pengaruh yang sangat kuat itu sudah merasuki pikiran dan menjadikan kita tidak lagi mengetahui apa yang dikerjakan. Sudah pasti bahwa perintah dari zombie tersebut sesuatu hal yang buruk atau yang tidak benar. Lalu apa ciri-ciri zombie? Yang ketiga, hidup dalam daging, bukan dalam roh. Saudaraku yang terberkati, hidup menurut daging lebih gampang dan mudah dilaksanakan daripada hidup menurut roh Allah. Hal ini disebabkan bahwa keinginan daging itu lebih nikmat di bumi dibandingkan keinginan roh. Dan manusia juga masih hidup dalam daging dan masih banyak godaan dan cobaan yang menyangkut hal-hal daging. Lalu apa ciri-ciri zombie Kristiani? Yang keempat, tidak berjaga-jaga. Artinya dia menjadi tertidur, ya. Tidak tidur semalaman, suntuk. Contoh, pada zaman dahulu apabila raja mengawinkan anaknya, maka orang sudah pasti berjaga-jaga selama 40 malam lamanya. Namun dalam hal ini, ketika zombie masuk dalam kehidupan kita, maka kita dibuatnya tidak lagi berjaga-jaga, sehingga dengan mudahnya zombie masuk dalam kehidupan kita. Kemudian apa ciri-ciri zombie Kristiani? Yang kelima, dibuat tertidur. Dan itulah kelebihan zombie itu. Dia mampu untuk membuat kita menjadi mata kita terpejam, terlelap,
sehingga tidak lagi mengetahui apa yang sudah terjadi, maka dengan mudahnya kita dapat mengikutinya. Lalu kemudian, apa ciri-ciri zombie Kristiani yang keenam dapat menular? Saudara sekalian, zombie adalah penyakit menular, merupakan penyakit yang dapat berpindah kepada orang lain, kepada orang yang sehat. Beberapa penyakit menular dapat dicegah dengan melalui pendekatan diri kita kepada Yang Maha Kuasa melalui doa. Kemudian, apa ciri-ciri zombie Kristiani yang ketujuh? Hampir mati. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, artinya sesuatu yang mengap-ngap, hampir tidak ada lagi harapan. Walaupun demikian, bila mana ingin hidup, berjuanglah, maka dibutuhkan segera kesadaran kita untuk dapat kembali kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apakah saudara mau meninggalkan zombie atau menjauhkan diri dari zombie bila mana zombie itu mendekati kita? Saudaraku, bila saudara mau dan rindu untuk mau meninggalkan zombie itu dan datang kepada Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, oleh karena Roh Kudus itu sudah membuat kehidupan kami untuk menyadari bahwa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya zombie Kristiani yang selalu datang dalam kehidupan kami dapat kami singkirkan bersama dengan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, memberkati seluruh pendengar. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan, menggunakan waktu 7 menit bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.